Segitiga kebijakan terdiri dari aktor, yaitu para pelaku baik itu individu, organisasi, negara, serta tindakan mereka yang mempengaruhi kebijakan. Konten yang artinya isi dari kebijakan tersebut. Konteks yang merupakan faktor-faktor atau kejadian di sekeliling masalah yang dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan tersebut. Dan yang terakhir, proses, yaitu proses penyusunan dari kebijakan tersebut. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107-Menkes-230-2021 berisi tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat pada masa pandemi COVID-19. Rumah sakit ini didirikan pada saat pandemi COVID-19, dilakukan dengan cara mengubah bangunan yang sudah ada untuk merawat pasien COVID-19. Selama masa perawatan di rumah sakit ini, apabila pasien mengalami sakit berat, harus segera dilakukan rujukan ke rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID. Aktor yang terdiri dari pemeran resmi dan tidak resmi. Pemeran serta resmi yaitu seperti agen-agen pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, aktornya adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta pemerintah pusat dan daerah. Pemeran tidak resmi yaitu pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang yang sah. Dalam hal ini adalah rumah sakit dan masyarakat. Konten yang terbagi atas pendirian, penetapan, dan penyelenggaraan pelayanan. Pendirian. Persiapan pendirian dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, serta masyarakat yang akan mendirikan rumah sakit darurat COVID-19 melalui penilaian awal. Pendirian rumah sakit ini harus memenuhi persyaratan dari lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan, dan rumah sakit pengampu. Rumah sakit ini juga harus memiliki organisasi yang disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerjanya, serta dipimpin oleh kepala rumah sakit yang ditunjuk oleh penyelenggara. Penetapan. Apabila rumah sakit COVID-19 diselenggarakan oleh pemerintah pusat, maka ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Apabila diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, maka ditetapkan oleh gubernur. Dan apabila diselenggarakan oleh kabupaten atau kota, maka ditetapkan oleh bupati atau wali. Kemudian, apabila telah mendapatkan penetapan, harus melakukan registrasi melalui aplikasi online Kementerian Kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan. Terdapat kriteria pasien yang akan dirawat di rumah sakit darurat COVID-19 ini. Yang pertama, pasien dengan kasus gejala ringan atau tanpa gejala atau kontak erat dengan penyakit penyerta yang terkontrol. Pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala atau kontak erat yang berusia di atas 60 tahun. Pasien dengan gejala ringan hingga sedang, terutama bagi pasien yang dapat mandiri, dan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala klinis dan gejala ringan yang tidak memiliki fasilitas isolasi mandiri, baik di tempat tinggalnya atau fasilitas yang disiapkan pemerintah dan dibuktikan oleh surat keterangan dari puskesmas. Terdapat juga alur pelayanan pasien di rumah sakit darurat COVID-19 ini sebagai berikut. Sistem rujukan. Rumah sakit darurat COVID-19 dapat menggunakan sistem rujukan terintegrasi dalam mengelola alur rujukan pasien sesuai dengan ketentuan yang ada. Masyarakat dapat mengakses Public Safety Center 119 sebagai media komunikasi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan rujukan dengan cepat. Adapun mutu pelayanan rumah sakit darurat COVID-19 tidak berbeda dengan pelayanan rumah sakit pada umumnya. Serta untuk pencatatan dan pelaporan, rumah sakit darurat COVID-19 harus melaporkan penyelenggaraan pelayanan yang dirawat secara update ke dalam aplikasi rumah sakit online Kementerian Kesehatan dan ke rumah sakit pengampu. Konteks yang pertama, faktor situasional, yaitu kondisi yang tidak permanen.
Faktornya adalah pandemi COVID-19. Faktor struktural yang merupakan bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah. Faktor itu adalah keluhan masyarakat atas terjadinya peningkatan atau laju pertumbuhan jumlah pasien COVID-19 yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan kapasitas rumah sakit atau ketersediaan tempat tidur isolasi bagi pasien. Lalu, faktor budaya yang juga dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan. Faktor tersebut adalah budaya keselamatan pasien yang dimiliki oleh setiap rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Proses yang terdiri dari identifikasi masalah, yaitu kasus-kasus baru COVID-19 yang terus mengalami peningkatan melebihi kapasitas kemampuan rumah sakit. Maka dibutuhkan rumah sakit lapangan atau darurat COVID-19 untuk mengurangi beban rumah sakit dalam merawat pasien COVID-19. Selanjutnya, perumusan kebijakan, di mana Menteri Kesehatan Republik Indonesia memutuskan untuk membuat kebijakan mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit darurat COVID-19 sebagai acuan bagi pemerintah atau masyarakat yang akan mendirikan rumah sakit ini. Dan yang terakhir, pelaksanaan kebijakan. Setelah ditetapkannya pedoman penyelenggaraan rumah sakit darurat COVID-19 melalui keputusan Menteri Kesehatan, telah banyak rumah sakit di Indonesia yang terbantu dalam menyelenggarakan rumah sakit darurat COVID-19 ini sebagai upaya penanganan COVID-19 yang berkualitas dan berorientasi pada mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.